harusnya itu hujannya itu ya jangan begini, Pak. Seandainya saja punya modal, bisa sukses panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya sedang berkunjung ke salah satu anggota komunitas Bhinneka Jaya Horti yang berada di Desa Emea. Ini kita tahu bahwa di Morowali ini musim hujan yang terus menerus. Pagi, sore, siang, malam dari beberapa bulan ini selalu tidak pernah kita melihat, jarang sekali kita melihat sinar matahari. Namun ini petani sayuran, petani hortikultura, mereka adalah pejuang pangan yang sesungguhnya. Dia tahu bahwa apabila sampai dia berhenti tidak menanam gara-gara musim hujan, maka kita semua sebagai konsumen maka akan kalang kabut. Kita akan lihat bagaimana yang sebenarnya. Sebetulnya bukan ada yang mengeluh, ada yang cuma dipendam dalam hati. Kalau sering kita kunjungan ketemu di tempat-tempat yang lain, adanya seperti itu. Untuk lebih dekatnya kita akan ketemu langsung beliau, Bapak Tani, yang tetap giat melakukan usahanya walaupun di musim hujan. Ikuti video ini sampai selesai. Ini sementara masih belum bisa kita ganggu karena masih melakukan penyemprotan. Tapi tinggal sedikit kita akan tunggu, kita akan ketemu secara langsung. Ini adalah tanaman melon 500 pohon. Sementara pertumbuhan belum ditaruh ajir. Jadi kalau kita lihat ini, petani ini menanam berbagai macam tanaman. Ada tomat, ada melon, ada cabai. Tetap eksis di musim yang sangat ekstrim. Di musim hujan yang sangat ekstrim. Yang teman-teman lain pada mengeluh, ini kenapa kok tanamannya juga masih biasa-biasa saja. Apa yang sebenarnya dilakukan? Ini yang perlu kita tahu supaya kita bisa sampaikan ke teman-teman yang lain, walaupun musim hujan tanamannya bisa tetap bagus seperti yang kita lihat ini. Ini adalah yang kita lihat adalah rumah bibit yang tinggal bekas-bekasnya. Jadi waktu pembibitan itu ditaruh di dalam sungkup ini, kemudian ditutup dengan plastik supaya sinar tetap masuk, namun tidak kena hujan dan serangga-serangga hama maupun jamur tidak masuk ke dalam, sehingga bibit yang ditanam itu betul-betul sehat. Ini caranya, ini berjalan mundur bukan maju, mengendalikan sama penyakit. Karena musim hujan ini banyaknya jamur-jamur yang cocok untuk kehidupannya dengan suhu kelembapan. Untuk terlalu lebih banyak diantisipasi, petani tetap eksis di musim hujan yang sangat tidak dikehendaki oleh petani horti. Namun ini petani masih eksis terus. Karena supaya kita para konsumen ini selalu mendapatkan barang, selalu mendapatkan bahan makanan yang kita akan konsumsi setiap hari. Apabila petani ini tidak mau lagi dalam kondisi yang seperti ini, tidak semangat sehingga tanamannya tidak bagus, maka kita sebagai konsumen ini yang kesulitan bahan pangan.
Kita juga lihat daerah sekitaran masih seperti ini. Belum ditanami karena di musim hujan ini tidak berani petani menanam terlalu banyak. Terbukti ini banyak yang masih dibiarkan menunggu musim. Menunggu cuaca sudah agak ada panas baru ditanami. Ini termasuk yang ini lahan untuk penanaman semangka. Ini sudah 1 kali ditanami semangka. Ini plastik mulsanya masih ada. Belum berani menanam karena cuaca, karena musim. Tetap menanam tapi luasannya tidak berani terlalu banyak. Kita temui petani hortikultura. Perkenalkan, nama saya Seno Hadi Santoso, salah satu petani hortikultura di Desa Emia, Witaboda Morowali. Kabupaten Morowali. Sedang apa tadi nih, Pak? Sedang selesai nyepre, terus Selesai nyepre. pengamatan lagi. Mungkin tadi yang kita spray atau insek atau mungkin ada yang kalau yang namanya mungkin masih terbang atau bagaimana, kita amati lagi. Amati lagi. Ya. Ini kebetulan alhamdulillah ini Pak, kita kedatangan Pak Babinsa ini Pak. Ya, kita kerjasama selalu dengan Pak Babinsa di sini. Jadi kita bisa bincang-bincang bersama tentang pertanaman ini. Saya bilang kenapa di musim penghujan seperti ini Bapak tetap eksis, tetap yakin bahwa tanaman akan bagus dan terbukti bagus. Jadi apa-apa yang Bapak lakukan di musim ini yang lebih intensif? Apa perlakuannya Pak? Yang pertama jelas pengamatan. Oh, minta maaf, kenalan dulu dengan Pak Babinsa tadi itu, lupa tadi itu Pak. Ya, dengan Pak Hasrul Babinsa, Ramil 131103 Gunung Dale. Oh iya Pak. Alhamdulillah. Hadi Santoso. Oke. Ya, Tuhan. Ya, lanjut Pak. Di musim hujan ini Bapak tetap semangat. Sedangkan teman-teman yang lain di musim hujan ini takut menanam melon begini Pak Babinsa ya? Ya, betul. Betul. Jadi ini Pak Seno Hadi ini tetap semangat. Terbukti tanamannya tetap bagus Pak. Tentunya ada perbedaan dari perlakuan yang lain ya? Ya. Apa semua Pak? Yang pertama jelas kebutuhan Pak. Yang jelas pertama toh. Jadi yang kedua memang sudah hobinya di horti. Hobi ya. Musim hujan kita tetap harus berusaha Pak. Nanti masalah hasil bukan kita yang kuasa yang menentukan. Jadi untuk perlakuan di musim hujan ini kayaknya lebih ekstra Pak. Ini. Lebih ekstra. Lebih ekstra. Dimana kita mau nggak mau, suka nggak suka perang dengan namanya penyakit jamur. Oh, jamur Pak ya, terutama kalau musim hujan ya. Untuk penyakit jamur, Bapak pakaikan dengan jelas fungisida Pak. Fungisida. Kita pertebal dengan fungisida, makanya dimana itu waktu musim penghujan itu modal untuk tanam itu mesti membengkak Pak. Membengkak permodalan Pak ya. Terus jenis apa Pak ya? Kalau bisa tahu. Jenisnya mungkin nggak saya sebut merek dagangnya, cuma bahan aktifnya saja Pak. Kayak Mancozeb, bahan aktif Mancozeb. Mungkin Asektobrin sama Diproconazole itu banyak dijual. Habis itu Profinet, bahan aktif Profinet sama Siram ada itu. Merek dagangnya banyak Pak. Terus dengan umur melon, ini kan baru kita lihat baru bulanan. Nah, ini umurnya 26 hari Pak. 26 hari. Ya, oke lah 1 bulan. Ya, 1 bulan. Jadi dengan umur melon sekian, Bapak pakainya pupuk apa? Pakai pupuk apa? Yang kemarin ini belum pupuk lagi. Yang kemarin itu kan masa vegetatif. Itu kita berikan pupuknya ya yang banyak kandungannya nitrogen Pak. Kalau merek dagangnya itu banyak Pak. Tapi yang saya kasih masuk di situ banyak kandungan nitrogen sama fosfat. Ini kan sudah peralihan dari vegetatif ke generatif. Akhirnya kita pindah ke pupuk yang di masa ini kayak monofosfat kalium kita butuhkan, itu harus ada kaliumnya, mungkin ya kalsium juga, magnesium kita kasih masuk. Kalau nilai ekonomis Pak Seno, luasan andaikan berapa, menghasilkan berapa, itu bagaimana menurut Pak
Pak Seno, ke tanaman. Kenapa Bapak pilih selalu tanam melon ini bandingkan tanaman yang lain? Bagaimana nilai ekonomis, Pak Seno? Kalau masalah nilai ekonomis yang sudah saya praktekkan kemarin lebih menjanjikan, Pak. Kalau dengan melon ini misalnya umurnya kan cuma 2 bulan 10 hari. 10 hari. Nah, 2 bulan 10 hari. Nah, kita misalnya satu pohon ini, Pak ya. Satu pohon ini kita buahkan 2, misalnya tunas yang ini sama yang ini. Kita berusaha semaksimal mungkin supaya besar. Taruhlah ini misalnya 2 kilo lah, ini 2 kilo, berarti kan satu pohon 4 kilo. 4 kilo ini tanaman ini banyaknya 500, cuma 500, Pak. 500 kalau dibuahkan 2 berarti kan 1000 buah, Pak. 1000 buah. 1000 buah kalau misalnya kita taruhlah beratnya 2 kilo, 2 kilo? Kan 2 ton. 2 ton. Kalikan saja sekarang itu 10.000 lah, Pak. 10.000. 10.000 kan ya lumayan. Berapa itu? 20 juta. 20 juta. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah dengan tanaman 500 ini, Pak. Dari modal yang dikeluarkan berapa? Kalau modal yang dikeluarkan tergantung cuaca ini, Pak. Oh iya. Kalau kita kalau cuaca begini seperti ini lebih banyak. Ini lebih banyak karena membengkak di fungisidanya. Oh. Mungkin kalau di musim kemarau hamanya. Oh, hamanya kurang, Pak. Tapi yang sering petani lihat itu kan lebih murah insek daripada fungisida. Fungisida itu obat jamur itu mahal-mahal, Pak. Ya. Makanya kita bisa menekan di musim kemarau itu. Dan kita berdoa sama-sama, Bapak. Betul, Pak. Dengan kegigihan Bapak, semangat Bapak berkebun tanpa milih-milih. Cuaca panas hujan tetap semangat, Pak. Dan kita doakan bersama semoga hasilnya memuaskan. Amin, bisa Pak. Kita rasakan untuk orang banyak. Betul, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau berbicara masalah solusi untuk musim kemarau, oke. Musim penghujan juga oke, ngirit tenaga, ngirit biaya. Salah satunya ya harus dibikinkan rumah kebun kayaknya. Rumah kebun Atau istilahnya itu greenhouse. Bisa terpakai berapa lama kan greenhouse itu, Pak? Kalau kita bikin misalnya barangnya bagus ya sampai 5 tahun ya masih tahan. Sampai 5 tahun. Oh iya. 5 tahun masih bisa lah. Itu efektif, Pak ya, pakai itu? Iya. Coba bagaimana Kak apa namanya ya? Kalau sekian, ukuran sekian, tanaman memuat sekian itu bagaimana? Adakah Bapak sudah pernah menganalisa atau gambaran lah sedikit, Pak? Menurut analisa yang saya kemarin pikirkan, itu misalnya kita bikin greenhouse itu ukuran 10 kali 50 lah, Pak. 10-50 ya, 10-50 itu kayaknya biayanya itu 75 juta, Pak. Ya. 75 juta itu kalau dikasih masuk tanaman melon begini ini muatnya sekitar 640 pohon lah. Terus itu 460 pohon, taruhlah kita buahkan 2, kita beratnya 2 kilo. Itu nanti akan keluar kalau diuangkan itu 1 kali MT itu 25 juta, Pak. 25 juta. 25 juta. Pikirannya 25 juta itu kalau misalnya greenhouse itu modalnya 75 juta. Berarti kita pikirkan 3 kali MT dalam 1 tahun itu sudah kembali modal, Pak. 3 kali MT. Musim tanam toh? Iya. Kali musim tanam itu sudah kembali modal greenhouse-nya. Oh, kalau pakai greenhouse 1 tahun bisa 3 kali, Pak. Sementara kunjungan ke anggota yang lain di Desa Laantula Jaya, anggota komunitas Bhinneka Horti. Tanaman melon yang kurang lebih umurnya sama dengan yang punyanya Pak Seno yang di EMEA. Yang sedang kita lihat ini adalah bekas rumah bibit. Apa namanya ini? Rumah bibit ini yang
saat pembibitan ini ditutup dengan plastik agar tidak kena hujan, tidak sehingga terhindar dari datangnya serangga, hama maupun penyakit, apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini. Pendapat petani, alangkah baiknya itu kalau tanaman melon itu di greenhouse, Pak. Karena setiap musim kita nggak khawatir dengan musim hujan, musim kemarau kita nggak khawatir. Dari hama juga, serangan hama juga kita nggak khawatir di situ. Iya, alangkah gitu Pak ya. Baiknya kalau untuk tanaman melon itu pakai greenhouse. Layak Pak ya? Layak, sangat layak. Kenapa sekali. Kalau alangkah bagusnya sekarang nggak di greenhouse? Modalnya tidak ada, Pak. Oh, modal Pak ya. Selanjutnya kita akan berkunjung ke tempat yang lain lagi, di kebunnya Pak Ponidi, Lantula Jaya, Mitaponda Morowali. Semua ini. Ini buahnya. Ya ada yang masih sehat ya masih ada, tapi kan ini jarang. Buahnya termasuk bagaimana nih Pak? Kecil? Apa? Termasuk kecil ini? Buahnya ya besar, ini kan Besar, hampir Pak. 3 kilo kalau begini. Nah, ini kan masih besar, hampir 3 kilo ini. Iya. Ya ini. Jadi terhitung kenapa Pak? Ya, biasanya kan lebih Ini bagus. Kan, karena kan ini busuk daun ini. Busuk daun. Kasih nggak bisa. Ini kan kebanyakan hujan tiap hari, nggak pernah istirahat hujannya itu. Oh, Ya, musim Pak ya, ini musim Pak ya. dengan busuk daun ini. Busuk daun karena musim hujan yang musim hujan. terus menerus Pak ya. Ya padahal ini nggak kena air ini buahnya, tapi ya rontok ini. Rontok ya. Masih di bagai itu bawahnya seberapa itu kan. Biasanya kalau musim kemarau Pak nggak banyak hujan nggak begini Pak ya? Oh iya enggak, langsung sembuh total itu. Bapak sudah sering nanam melon Pak toh? Sudah. Cuma kalau musimnya ini yang Bapak nggak bisa. Musimnya ini yang nggak bisa di. Iya, alam Pak ya. Ya. Kak, kalau menurut Bapak supaya ndak begini bagaimana Pak? Apa yang harus dilakukan Pak supaya melon itu sepanjang musim pertama kedua selalu bagus? Harusnya bagaimana Pak? Harusnya itu hujannya itu ya jangan begini Pak. Hujan itu alam ya Pak. 1 minggu sekali itu ya pasti bagus. Kalau tiap hari ndak ada sinar matahari ya begini gitu loh. Kalau saat pembibitan Bapak bagaimana? Kalau Kena hujan juga? ya kalau pembibitan sudah ampuh, ini sudah rawatnya pembibitan 7 hari 8 hari sudah ditanam, sembuh sekali ya bagus sekali ini. Kalau Ibu selalu merawat sama-sama tanaman ini bersama Bapak Bu ya? Iya, Pak. Kalau menurut Ibu, Bapak tadi mengatakan bahwa saat pembibitan itu bagus karena menurut Bapak tadi dibikinkan apa tadi itu Bu katanya Bu? Dibikinkan rumah plastik. Rumah plastik. Dikurung sama Kurung. plastik. Terus menurut Ibu ini bagaimana ini Bu? Nah, kalau menurut saya ini kan musim hujan yang nggak ada hentinya ini. Ini seandainya sudah berbuah begini, dibikinkan rumah plastik, seandainya saja punya modal, itu bisa bikin rumah ini plastik buat menutup sekian banyak ini, ya mungkin selamat buah ini Pak, bisa sukses panen. Petani komunitas Bhinneka Jaya Horti selalu berusaha menanam setiap musim. Di musim penghujan yang bermodal bisa panen, yang kurang modal maka mengalami kegagalan. Di saat pembibitan semuanya bisa berhasil karena dibikinkan rumah plastik. Petani katakan bahwa andaikan dalam pertanaman dibikinkan juga rumah plastik, maka semuanya akan bisa berhasil. Demikian, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan share sehingga selalu bisa mendapatkan video-video kami selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.